Ya, pemirsa, kita kembali lagi dalam perbincangan kita stop promo keuangan via SMS dan telepon. Ke Pak Tulus, Pak, kalau tadi sudah dijelaskan soal Ibu. Nah, ini sebagaimana kalau dengan formula yang saat ini larangan atau formula yang saat ini dikeluarkan oleh OJK, ini apakah sudah lumayan ini terbentengi masyarakat dari rasa terganggu? Ya, konteksnya kan masih himbauan ya, belum mengikat, saya kira kalau himbauan belum mengikat dan belum ada sanksi. Tapi saya kira OJK juga harus berani melakukan audit terhadap perjanjian antara nasabah dengan bank, atau sebaliknya ketika misalnya nasabah mengajukan aplikasi tertentu di dalam produk perbankan yang ada, baik kartu kredit, tabungan, giro dan lain sebagainya. Karena dari pantauan kami banyak perjanjian-perjanjian perbankan yang tidak menguntungkan atau bahkan merugikan konsumen di kemudian hari. Itu yang disebut, ya, misalnya begini, ada klausul-klausul di dalam perjanjian yang kemudian di kemudian hari sangat merugikan konsumen karena bank bisa menggunakan itu untuk kepentingan dia sendiri. Ini sebenarnya kan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu ada yang disebut dengan larangan praktek klausula baku. Jadi perbankan tidak boleh mencantumkan satu klausul perjanjian yang langsung atau tidak langsung merugikan konsumen di kemudian hari. Nah, mungkin pasal-pasal itulah yang kemudian dipakai oleh perbankan untuk menjual tanda kutip atau mendistribusikan data-data pribadi tanpa seizin konsumen, karena ada klausul yang sudah disetujui konsumen sementara konsumen tidak sadar dan tidak tahu. Kalaupun sadar mungkin konsumen tidak paham apa maksudnya itu, karena kan tidak semua nasabah itu well informed dengan masalah produk perbankan atau perjanjian-perjanjian yang memang itu sangat kecil, teknis sekali dan segala macam. Dan seringkali juga kalau misalnya di dalam kertas perjanjian itu suka ditulis dengan huruf yang sangat kecil dan justru itu jarang dibaca. Sehingga saya sampaikan bahwa mungkin OJK bisa melihat itu pasal-pasal mana yang kiranya merugikan konsumen di kemudian hari dengan klausul perjanjian yang sebenarnya sudah dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan bahkan itu merupakan tindakan pidana. Oke, Bu Tito. Dalam ketentuan yang berlaku sekarang, tadi kan suratnya himbauan, tapi sebetulnya di Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Ketentuan Menteri Keuangan juga sudah mempersyaratkan lembaga keuangan itu tidak boleh melakukan pemasaran yang tidak bertanggung jawab. Yang efektif 6 Agustus. Yang sudah berlaku, bahkan sudah berlaku. Terus yang kedua, tidak boleh menggunakan data nasabah tanpa seizin dari nasabahnya. Dan juga harus melakukan praktek pemasaran secara transparan di dalam menjelaskan. Nah, semua yang tadi dikemukakan oleh Pak Tulus itu sudah dimuat. Kekhawatiran itu sudah dimuat aturan-aturan yang melarang lembaga keuangan untuk melakukan hal serupa tadi di POJK yang akan efektif 6 Agustus 2014. Contoh, klausula baku itu tidak diperkenankan apabila perubahan perjanjian itu akan merugikan konsumen atau misalnya diubah tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari konsumen yang bersangkutan. Itu larangannya eksplisit ditulis di dalam ketentuan tersebut. Termasuk ini penawaran yang menggunakan sarana komunikasi pribadi. Itu tidak boleh. Ada di pasal 19, pasal 31 dari OJK 2013. Nah, nanti secara hukum sahnya baru efektif 6 Agustus. Nah, ini kenapa kita keluarkan himbauan, kenapa kok bukannya makin mereda tetapi makin meningkat. Sehingga tadi disampaikan keluhannya kan sangat banyak, sehingga ini nomor satu adalah lembaga keuangan itu kita ingatkan dulu, dan ini nanti akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan 2013 yang 6 Agustus nanti akan berlaku. Nah, akan kemudian seberapa efektif ini untuk, kalau tadi kan bahwa ini sudah jelas-jelas merupakan satu aturan hukum, satu ketentuan hukum seperti itu, tetapi juga ternyata makin marak sampai keluar himbauan. Apakah ini akan efektif untuk meredam ini semua? Kalau iya, tadi ini kan produk hukumnya dari sisi tadi pertama Undang-Undang Konsumen yang sejak 99, kemudian BI dan segala macam sudah mengeluarkan, tapi kan mungkin belum pernah dikaji apakah produk-produk perjanjian perbankan itu pernah dikaji nggak bahwa bagian-bagian mana yang kira-kira dari perbankan itu misalnya bank ABC, coba diambil perjanjian itu yang antara transaksi dengan konsumen, pasal-pasal mana yang kira-kira merugikan, dan kemudian nanti bisa setelah diaudit bisa dilakukan tindakan, apakah teguran, sanksi dan segala macam, karena dia masih melanggar ketentuan itu. Karena kalau kemudian belum pernah dicek bahwa perjanjian-perjanjian itu ternyata masih merugikan konsumen, mungkin himbauan-himbauan atau aturan-aturan yang ada pun dilanggar. Karena tadi sudah jelas bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen sejak 1999 itu menegaskan bahwa klausula baku dalam perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha itu dilarang keras, gitu. Baik. Nah, sementara hasil kajian YLKI dan juga Badan Perlindungan Konsumen Nasional
sekitar 2 tahun yang lalu, masih banyak sekali termasuk perjanjian di perbankan yang mencantumkan klausul baku. Gitu. Contoh klausul baku yang paling gampang gini, Mbak. Misal di parkir itu kan ada kata-kata pengelola parkir tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan dan kehilangan. Nah, itu namanya klausul baku. Dan turunannya banyak sekali. Nah, itu yang perlu dikaji, diteliti, didalami oleh OJK atau BI sehingga produk-produk itu masih bertebaran di berbagai perjanjian perbankan. Kita nanti akan lanjutkan lagi perbincangan ini di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali.